yang ketiga yang akan membahas seputar model bisnis. Teman-teman semua, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan perusahaan, model bisnis perlu ditinjau apakah masih tetap efektif dan efisien atau justru sebaliknya. Situasi akan selalu berubah dan adaptasi harus selalu diperlukan. Dengan mengubah dan melakukan penyesuaian model bisnis, kita dapat menghadapi tantangan ke depan dan perusahaan kita akan tetap mampu bertahan, bahkan dapat memenangkan persaingan. Penasaran bagaimana detailnya seperti apa? Sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Gary Evano, Managing Director Puyo Dessert, yang akan menjelaskan tentang berpikir optimis dengan penyesuaian model bisnis. Mas Gary, apakah sudah hadir? Halo, selamat sore. Selamat sore, Mas. Sehat, Mas? Sehat, sehat, sehat. Terima Baik. kasih. Ya, saya Mujab, Mas, yang akan memandu sesi kelas personal Mas Gary hari ini. Silakan, saya berikan waktu dan tempat, kami persilakan. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang menuju sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gary. Terima kasih untuk Pemprov DKI yang sudah mengundang saya ke acara Jakpreneur Fest 2021. Terima kasih juga untuk Shopee yang udah mendukung acara ini. Ya, hari ini saya mau sharing tentang materi yang diminta juga oleh panitia ya, yaitu berpikir optimis dengan penyesuaian model bisnis. Mungkin dari panitia boleh di-share untuk slides-nya. Oke. Oke, mungkin kita mulai aja nanti setelah ini mungkin kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ada Q&A dan lain-lain bisa langsung ngobrol saat sesi Q&A nantinya. Saya mau menjelaskan beberapa slide yang sudah saya siapkan mengenai perubahan model bisnis yang tentunya juga berhubungan dengan kondisi COVID-19 yang kita tahu melanda di Indonesia juga dampaknya luar biasa banget, terutama di bisnis-bisnis kita. Ya mungkin teman-teman juga pasti udah menyadari kita udah sekitar hampir 1,5 tahun, mungkin 1 tahun lebih ya, hidup berdampingan dengan COVID-19 dan tentunya ini banyak sekali perubahan yang dirasakan oleh kita semua di masyarakat dan perubahan-perubahan ini salah satunya mungkin yang sudah ada di gambar ini juga bahwa pekerjaan semua kebanyakan pekerja kantoran bekerja dari rumah, work from home, lalu sekolah-sekolah juga ditutup dan akhirnya dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan juga kita juga banyak kegiatan-kegiatan sehari-hari kita seperti berbelanja, jalan-jalan, makan, minum, dan lain-lain yang biasanya kita lakukan di luar. Akhirnya kita dipaksa untuk melakukan kegiatan itu semua dari rumah dan secara online gitu ya. Dan saya juga sadar bahwa mungkin bisa next slide, banyak juga yang menghadapi kesulitan ya di pandemi COVID-19 ini. Tentu kami sebagai pelaku bisnis juga merasakan hal yang sangat berat sekali. Kalau misalnya kita ingat-ingat tahun lalu di bulan Maret, April, Mei, di mana awal-awal COVID masuk dan kita menerapkan PSBB dan kebijakan-kebijakan lainnya, dampaknya kepada bisnis memang sangat terasa sekali. Banyak juga teman-teman kita yang terpaksa harus dirumahkan, tidak mungkin tidak punya pekerjaan lagi. Para bisnis juga banyak sekali mungkin yang susah kesulitan secara keuangan, baik itu di bisnisnya maupun pribadi, membayar kewajiban-kewajiban yang sudah harus dibayarkan, tapi pada saat itu cash flow perusahaan mungkin juga tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Dan juga pastinya dampak yang kesulitan yang kita hadapin juga di bagian kesehatan ya. Mungkin banyak teman, saudara, rekan kita yang jatuh sakit karena COVID ataupun mungkin ada beberapa yang sampai meninggalkan kita gitu ya karena memang kondisinya sangat 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 memprihatinkan. Ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi selama 1 tahun ke belakang, yang memang sulit gitu ya, memang banyak tantangan-tantangannya, tapi sebenarnya di sisi yang lainnya kita juga melihat banyak sekali orang-orang yang bisa memanfaatkan kondisi kesulitan ini
dan mencari peluang baru. Bisa next slide. Ada juga kita lihat di mungkin kalau gambar yang pertama, saya ingin menggambarkan bahwa ada beberapa yang mungkin masuk ke dunia investasi saham, kripto, dan sebagainya yang sempat juga merasakan beberapa keuntungan yang terjadi di sana. Kedua juga kita melihat banyak sekali munculnya entrepreneur-entrepreneur baru yang mungkin tadinya tidak sempat ya kalau misalnya lagi kerja di kantor dari pagi sampai malam tidak sempat untuk bikin yang merupakan menjadi hobi mereka. Nah, sekarang karena mereka kerja di rumah, punya waktu yang lebih luang lagi, tidak perlu menghabiskan waktu di jalan, mereka bisa masak sesuatu di rumahnya, bikin pre-order gitu akhirnya, dan bisa juga berjualan secara online. Nah, ini banyak sekali entrepreneur yang sebenarnya karena kondisi COVID ini malah lahir, dan ini sesuatu yang harus kita manfaatkan juga dan nggak terus-menerus kita fokus ke kesulitan ataupun tantangan yang ada di kondisi COVID ini. Lalu next slide. Tentunya pemulihan ekonomi dan kesehatan ini juga selalu yang menjadi perbincangan kita ya, mana yang harus didahului, mana yang harus diprioritaskan. Tapi kita menurut saya sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, kita harus selalu bisa beradaptasi dan bisa selalu mencari peluang di setiap kondisi yang ada. Misalnya saya sebagai pengusaha kuliner dibatasi jam bukanya karena kita harus mengkontrol kondisi penyebaran virus COVID. Lalu juga pasti juga kita harus menjaga kesehatan dari karyawan kita, menjaga kesehatan dari customer kita juga gitu. Jadi memang banyak sekali yang harus kita ekstra hati-hati, walaupun di saat yang bersamaan kita juga harus muter otak untuk bisnis kita seperti apa. Nah, next slide. Sebenarnya satu-satunya kunci atau satu-satunya hal yang bisa kita manfaatkan dan ataupun kita lakukan adalah beradaptasi dengan kondisi yang ada. Karena tidak ada pilihan lain lagi selain untuk menyesuaikan kondisi bisnis kita dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang. Selanjutnya, saya mau cerita dikit tentang Puyo ya. Puyo ini mungkin kalau buat teman-teman yang mungkin belum terlalu mengenal produk kami, Puyo adalah silky dessert, bisa dilihat di foto bahwa kita berjualan silky pudding dalam cup yang warnanya bermacam-macam, yang rasanya bermacam-macam, yang kita juga punya produk tambahan kita yaitu silky drink, yang merupakan variasi minuman dari produk Puyo Dessert itu sendiri. Kita udah mulai di tahun 2013, dan kita saat ini mempunyai hampir 100 toko yang lokasinya memang di shopping mall atau di pusat perbelanjaan. Dan tentu tahun 2020 kemarin menjadi tahun yang sangat berat untuk kami karena sempat ada bulan-bulan di mana hampir seluruh pusat perbelanjaan itu ditutup. Jadi kita pun tidak punya channel untuk berjualan lagi karena tokonya ditutup, dan saat itu 80% toko kita hampir tutup, dan yang tersisa hanya yang beberapa di toko-toko swalayan, beberapa di rumah sakit, beberapa di gedung kantor, yang memang menjadi jadi yang tersisa hanya 20% aja gitu pada saat itu, dan itu sangat berat sekali, di mana kita juga tetap harus sebagai entrepreneur, sebagai perusahaan juga punya tanggung jawab moral ya untuk menjaga penghidupan karyawan kita gitu. Nggak bisa semena-mena kita langsung pecat aja atau gimana gitu kan, itu menjadi pikiran kita juga pada saat itu. Dan juga beban-beban perusahaan lainnya seperti sewa dan lain-lain, memang ada beberapa pusat perbelanjaan yang memberikan kebijakan, tapi tetap kita masih punya kewajiban untuk menyelesaikan hal tersebut. Jadi memang 2020 untuk Puyo sesuatu yang sangat berat, karena kita ya tadi lokasinya di mall, kita sangat
mengedepankan atau memprioritaskan memang orang-orang yang tadinya datang ke booth kita, yang memang lewat di depan booth kita di mall gitu ya. Kebayang pada saat itu mall ditutup, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan akhirnya kita berpikir dan berputar otak gitu ya, gimana ya untuk menghadapi ini. Dan pada saat itu kita nggak ada yang tahu seberapa lama kondisi itu akan terjadi gitu. Dan beberapa akhirnya kita melakukan gerak cepat untuk beradaptasi dengan situasi yang ada. Mungkin bisa next slide. Oke. Pertama, bisa dilihat di gambar yang pertama adalah Puyo Clean and Healthy. Pada saat itu, yang pasti kesehatan menjadi prioritas utama dari semua orang ya pada saat itu, masyarakat dan juga kami di perusahaan. Maka kita meluncurkan SOP Puyo Clean dan Healthy untuk pertama menjaga karyawan kita untuk agar tetap sehat dan terlindung sebagai garda terdepan ya yang selalu ada di toko. Kedua juga kita mau memberikan kenyamanan untuk customer kita. Jadi walaupun mereka ke toko langsung berinteraksi, customer bisa merasa aman. Kalaupun mereka pesan lewat food delivery gitu ya, seperti Shopee Food misalnya, mereka pun merasa bisa aman juga dan mereka yakin bahwa mereka dilayani atau makanan tersebut disiapkan oleh orang yang dalam kondisi yang sehat. Jadi kita siapkan ada seperti kartu di mana kita tuliskan berapa suhu tubuh karyawan kita yang bekerja pada hari itu, kita pastikan seluruh karyawan kita juga dalam keadaan yang sehat, kita juga pastikan bahwa seluruh peralatan ataupun area kerja di toko kita juga dalam kondisi yang selalu dibersihkan secara terus-menerus gitu ya. Jadi dengan Puyo Clean dan Healthy ini kita komunikasikan kepada customer kita bahwa kita sangat serius untuk memberikan yang terbaik dari segi kesehatan dan juga kebersihan. Karena itu pada kondisi pandemi seperti ini sangat penting untuk customer untuk merasa yakin. Lalu kedua, sebagai brand, kami juga ingin memposisikan diri dan menurut saya ini juga penting ya buat teman-teman UMKM untuk mendukung juga himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun himbauan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli kesehatan untuk stay di rumah gitu ya, untuk di rumah aja. Dan ini kita selalu komunikasikan sebagai kita juga punya misi untuk memiliki dampak yang baik di masyarakat. Kita juga mendorong teman-teman atau Puyo people, customer Puyo untuk di rumah aja. Dan kita berikan mereka suggestion untuk aktivitas apa aja sih yang ada di rumah, lalu bisa ngapain aja supaya tidak bosan di rumah. Nah ini kita meningkatkan juga engagement kita, relevansi kita di kondisi COVID, di mana orang-orang harus di rumah saja. Dan yang gambar ketiga, mungkin teman-teman juga bisa lihat bahwa kita juga komunikasikan bahwa produk kita itu produk yang sehat, produk yang bisa dikonsumsi kapanpun, dimanapun, dan tidak perlu diragukan lagi. Nah, ini adalah program adaptasi yang dilakukan oleh Puyo dari segi komunikasi pada saat pandemi. Jadi kita benar-benar harus mengerti dari customer, itu concern-nya apa aja, dan kita coba menyampaikan juga bahwa kita memiliki concern yang sama dan menyampaikan itu kepada publik. Nah, dari komunikasi, 3 program tadi yang menjadi utama. Lalu untuk selanjutnya kita juga melakukan perubahan dari segi produk. Pergeseran dari offline ke online ini terjadi sangat tiba-tiba. Tidak ada yang mengira tiba-tiba langsung ada PSBB dan sebagainya, mall ditutup, kita juga mau nggak mau harus beradaptasi. Yang pertama, masalah jenis produk atau bentuk produk ya. Tadinya kalau silky drink itu kita buat langsung segar di toko, kita racik langsung di toko. Tapi sekarang tokonya terbatas, kita jadi harus memutar otak juga gimana biar kita bisa lebih efisien, lebih aman juga produksinya. Akhirnya kita bikin minuman di dalam botol. Nah, pada saat itu juga kita harus berpikir untuk menghabiskan juga inventory yang kita punya gitu. Karena kan kita juga sudah mau mempersiapkan ya waktu itu kalau nggak salah
bulan April Mei itu sudah dekat dengan bulan puasa yang biasanya juga menjadi high season gitu. Kita sudah persiapan tapi tiba-tiba terjadi PSBB. Nah, gimana pun kita tetap harus jualan. Kita tetap harus menghabiskan inventory yang sudah kita siapkan. Nah, akhirnya kita bikin sulky drink botolan gitu ya, yang tadinya kita jual biasanya fresh langsung diracik di toko. Ini juga menjadi pelajaran dari teman saya di Kopi Tuku ya, kalau buat teman-teman tahu juga, mereka yang melakukan penjualan kopi botol literan. Nah, ini adalah sebuah bentuk adaptasi dari segi produk yang harus kita lakukan pada saat itu. Yang kedua, di gambar yang tengah, kita membuat DIY Silky Drink Kit. Berhubungan juga dengan minuman tadi yang biasanya kita racik langsung di toko dan customer bisa langsung beli. Ada perubahan yang kita lakukan adalah saat orang-orang harus mencari kegiatan di rumah supaya tidak bosan, kita membuat suatu box yang isinya adalah peralatan-peralatan dan juga ingredients atau bahan-bahan yang biasa kita pakai untuk bikin silky drink di toko, kita kirim ke rumah customer sehingga customer bisa bikin sendiri di rumah masing-masing. Nah, ini juga menjadi suatu adaptasi kita supaya kita bisa memberikan experience yang berbeda di masa pandemi, di mana orang-orang tidak bisa menikmati Puyo seperti biasanya, tapi kita tawarkan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda. Mereka bisa bikin silky drink sendiri di rumah. Gitu. Dan nomor 3 adalah Puyo Hampers. Saya juga ingat sekali pada tahun lalu ya, di masa awal-awal pandemi itu, banyak sekali orang-orang yang saling mengirimkan makanan ke teman-teman ya, ke keluarganya ya, karena mungkin silaturahmi tatap muka tidak bisa, mau nggak mau orang akhirnya mencari cara lain, yaitu dengan saling mengirimkan makanan. Nah, kita memfasilitasi itu dengan membuat box khusus, packaging khusus, yang orang-orang akhirnya mau tertarik untuk mengirimkan Puyo ke teman-temannya atau ke keluarganya atau ke kerabatnya sebagai pengganti silaturahmi yang biasanya dilakukan secara tatap muka. Nah, itu dari segi produk, kita juga melihat kondisi dari customer, apa yang menjadi tren, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan juga kita melihat kondisi perusahaan, apa yang perlu kita lakukan, seperti misalnya ada stok yang mesti dijual, atau ada beberapa hal yang mesti kita menjadi concern gitu ya. Kita lakukan, kita bentuk suatu produk baru atau packaging baru yang bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, itu dari program adaptasi dari segi produk. Yang ketiga adalah dari segi cara jual. Mungkin bisa next slide. Nah, ini dari segi cara jual. Ini juga hal yang kita siapkan pada saat itu tiba-tiba juga ya, karena terjadinya sangat cepat, tiba-tiba lockdown dan tutup semua. Dan ini kita harus mencari cara gimana cara supaya cash flow tetap berputar gitu ya. Yang pertama, kita membuat e-voucher. 10 Puyo hanya 99.000. Nah, ini kita lakukan supaya orang bisa membeli dulu voucher Puyo, tapi mereka bisa redeem nanti kalau misalnya mereka memang sudah merasa nyaman untuk datang ke mall atau ke toko kami. Nah, ini lumayan membuat kita jadi ada cash flow tambahan supaya mereka bisa beli dulu vouchernya, tapi kalau mau tukar Puyonya untuk kedepannya itu tidak masalah. Yang kedua, kita juga melakukan promosi-promosi dengan arah untuk supaya tadi orang nyetok Puyo atau beli Puyo atau beli produk kita untuk dikonsumsi di rumah. Tidak lagi cuma pada saat jalan-jalan atau pergi aja. Nah, dengan komunikasi seperti ini, nyetok Puyo tadi ada di tengah, bisa lihat juga ada gambar kulkas ya. Jadi kita memberikan arah gitu ya untuk customer untuk bisa loh beli Puyo dan simpan di kulkasnya di rumah dan bisa menjadi stok gitu. Nah, ini juga cara jual yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kita melakukan penjualan di marketplace dan juga food delivery service dengan beberapa program-program. Karena sebelumnya
kita hanya di food delivery service aja dan tidak ada di marketplace. Ini adalah adaptasi cara jual yang kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah mungkin summary sedikit ya dari apa yang saya pelajari, yang kami pelajari di Puyo. Bisa next slide. Nah, ini apa yang kita sudah pelajari selama berjalan dengan pandemi ini. Apa aja sih yang menjadi penting buat teman-teman UMKM untuk sadari dan untuk beradaptasi ya. Pertama, pergerakan dari offline ke online. Ini sangat nyata adanya, bisa memanfaatkan juga food delivery service ataupun marketplace gitu ya. Karena customer sekarang adanya di online, adanya di HP-HP mereka, adanya di komputer mereka di rumah. Tidak lagi cuma ada di pasar-pasar ataupun di mal-mal lagi gitu ya. Jadi bagaimana kita beradaptasi, bisnis kita juga hadir di dunia maya, di online, ini juga sangat penting untuk dimanfaatkan gitu ya kondisi ini. Dan kalau di online baiknya adalah semuanya cukup merata gitu, semua orang bisa jualan online, semua orang bisa punya akun di sosial media, punya akun di marketplace, tanpa kalau misalnya dulu mungkin kalau mau buka toko di pasar, buka toko di mall, sewanya aja mahal, nggak semuanya juga bisa diberikan kesempatan untuk menyewa. Tapi kalau online semuanya sudah menjadi lebih rata gitu kesempatan yang ada. Dan ini harus dimanfaatkan juga oleh teman-teman UMKM. Kedua, model yang penting juga adalah kebersihan dan kesehatan. Mungkin ini juga banyak menjadi poin yang lemah ya buat beberapa teman-teman. Mungkin kalau misalnya dulu, oh ya udah seadanya aja, cuci tangan seadanya aja gitu ya. Tapi sekarang ekstra ketat, ada masker, ada mungkin face shield, ada pakai sarung tangan, ada pakai mesti berkali-kali dicuci peralatannya dan lain-lain gitu ya. Karena memang ada baiknya kita menjadi lebih aware terhadap kebersihan ini karena adanya COVID. Dan ini justru juga sangat diapresiasi oleh customer kita kalau kita menunjukkan gitu lah bahwa kita benar-benar sadar akan hal ini dan melakukan ekstra hati-hati gitu ya dalam masalah kebersihan dan kesehatan. Dan ini juga bisa buat teman-teman menjadi selling point tersendiri bahwa bisnis teman-teman, usaha teman-teman ini juga sudah sadar akan kebersihan yang ekstra, apalagi di situasi pandemi. Nah, yang ketiga, dari segi marketing, dari segi komunikasi kita ke konsumen, juga sangat penting untuk memahami kebutuhan dan juga profil konsumen. Misalnya, kalau di Puyo tadi, kita sangat paham bahwa pada saat itu banyak sekali yang kirim-kiriman, banyak sekali yang mengirimkan hampers, yang mengirimkan bingkisan kepada rekan ataupun keluarganya gitu ya. Ini kan sebuah kebutuhan yang muncul di masyarakat yang bisa kita identifikasi sebagai pebisnis. Nah, kalau misalnya kita sudah identifikasi dan sudah memahami kebutuhan mereka, ya akhirnya kita tinggal memanfaatkan aja produk seperti apa yang kita mau bentuk, kita mau jualannya lewat mana, target market yang mau kita sasar siapa, daerah mana, umur berapa, laki-laki atau perempuan, mereka biasanya mengambil informasi itu dari media sosial mana, akun-akun mana saja yang mungkin bisa membantu kita untuk menyebarkan informasi tentang produk yang kita punya. Dan ini menjadi sangat penting juga di saat pandemi ini karena ya kita harus dituntut semakin relevan sehingga kita bisa mencuri perhatian konsumen kita. Itu kalau misalnya kita semakin relevan, semakin cocok dengan kebutuhan mereka, semakin semakin menarik juga untuk mereka, dan ini bisa menjadi kunci juga atas kesuksesan dari sebuah produk atau sebuah bisnis. Selanjutnya nomor 4 juga adalah untuk menyesuaikan kondisi internal bisnis. Maksudnya dari apa? Ya tadi kita ngomongin masalah customer, kita ngomongin masalah marketing, tapi di dalam sebuah bisnis kan itu ada orang-orang yang menjalankannya, ada kantor, ada supplier, ada proses yang dijalankan di dalam gitu ya. Nah, dengan kondisi COVID ini juga sebenarnya
banyak sekali yang harus di-adjust, banyak sekali yang harus disesuaikan. Kayak misalnya jumlah orang aja, kita harus pastikan untuk karyawan kita tidak dempet-dempetan, tidak bergerombol di kantor gitu ya. Ini menjadi sangat penting untuk uh, sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Dan dari jumlah karyawannya pun juga mungkin kita harus menyesuaikan lagi gitu ya. Kalau misalnya lagi ramai, kita bakal hire lebih banyak. Kalau misalnya lagi tidak ramai, kita bisa menyesuaikan jumlahnya sehingga tidak ada pemborosan di sana gitu. Jadi penting sekali untuk menjaga kondisi internal bisnis agar tetap sehat. Mungkin pada saat itu banyak sekali juga pengusaha yang akhirnya mengeluarkan uang pribadi dari apa namanya, dari tabungan gitu misalnya ya. Dan itu harus benar-benar dihitung agar pengeluaran tersebut tidak sia-sia dan tepat sasaran. Jadi benar-benar untuk mempersiapkan bisnis kita saat menjalankan bisnis ke depannya gitu dengan situasi yang baru ini. Dan yang 5, pentingnya untuk membuat pengaturan bisnis menjadi fleksibel. Pada saat itu kalau misalnya kita cerita tentang Puyo, kita menghindari sekali komitmen-komitmen jangka panjang, misalnya sewa yang terlalu jauh, atau kita berkomitmen kepada supplier untuk mengambil produk yang cukup banyak gitu ya. Jadi pada saat itu kita mencoba menjadi fleksibel sehingga karena kita nggak tahu ya situasi kesehatan ataupun COVID ke depannya nih naik turunnya sangat tidak bisa ditebak. Jadi kita harus bisa fleksibel sehingga kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi, ada kondisi misalnya kita harus PSBB lagi, tutup jam buka jam tutupnya juga disesuaikan. Nah, secara bisnis pun kita juga harus bisa tetap menjadi fleksibel dan tidak terlalu berkomitmen jangka panjang dulu pada saat ini. Jadi tidak menjadi tidak menjadi beban bagi perusahaan ke depannya. Oke, mungkin itu sedikit sharing dari saya terkait apa yang mungkin perubahan-perubahan yang terjadi di selama pandemi ini, lalu bagaimana kami di Puyo beradaptasi dengan situasi ini, dan kira-kira apa juga pembelajaran-pembelajaran yang sudah kami dapatkan selama 1 tahun ke belakang, dan kami yakin ini semoga bisa jadi masukan juga atau bisa jadi pembelajaran bersama juga untuk teman-teman UMKM yang lain untuk bisa menghadapi pandemi ini dan terus maju terus secara bisnisnya. Mungkin begitu dulu. Baik, terima kasih banyak Mas Giri atas sharing yang luar biasa. Teman-teman semua yang hadir secara virtual, baik dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, YouTube Shopee Indonesia, maupun dari Shopee Live, dari cerita yang disampaikan oleh Mas Giri, kita mengetahui bahwa Puyo Dessert ini pada akhirnya bisa melewati badai krisis ya akibat COVID-19 dengan menyesuaikan bisnis modelnya. Yang tentu kita bisa pelajari untuk bisa menghadapi kondisi-kondisi tidak menentu di masa yang akan datang. Teman-teman semua yang ingin bertanya kepada Mas Giri, silakan bisa menuliskan pertanyaannya di masing-masing platform melalui kolom chatnya. Dan teman-teman semua, kita akan, sebelum saya menyerahkan waktunya ke teman-teman semua untuk bertanya secara langsung, saya ingin mendalami terlebih dahulu ke Mas Giri nih tentang beberapa hal, terutama berkaitan dengan adaptasi model bisnis. Mas Giri, tadi diceritakan bagaimana Puyo Dessert coba untuk bertahan selama masa pandemi. Boleh nggak Mas, kita diceritain juga bagaimana perjalanan Puyo Dessert sampai saat ini, dari awal sampai saat ini bisa membuka ratusan outlet dari seluruh Indonesia. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Oke, jadi tadi mungkin saya belum banyak cerita ya tentang Puyo awalnya seperti apa. Jadi Puyo itu sendiri lahir tahun 2013. Kita lahir dari media sosial. Instagram pada tahun itu bulan Juli 2013 kita launching Puyo di media sosial. Pada saat itu Puyo adalah bisnis iseng-iseng lah bisa dibilang seperti itu ya dari founder kita yang pengen coba jualan online. Resepnya hadir dari resep keluarga sebetulnya dari keluarga founder kita, dan kita awal-awalnya hanya berjualan ke teman-teman dan juga ke keluarga terdekat.
Nah, pada saat itu kita buka Instagram juga, kita menerima order dari Instagram. Jadi teman-teman yang mau order bisa pesan lewat chatting, lalu besokannya akan kita kirim ke rumah pelanggan kita. Awalnya seperti itu, lalu kita ikut juga bazar-bazar di mall-mall dan juga di kampus, di beberapa tempat. Kita buka stand, kita buka booth, berjualan di sana, dan pada saat itu responnya cukup baik. Banyak orang yang tertarik untuk beli, dan beberapa kali bazar kita sering banget sold out. Dan misalnya baru buka jam 10, makan siang udah sold out, sore kita mesti nunggu dulu sampai ada stok baru yang datang. Beberapa kali akhirnya kita ikut bazar lagi, kita nabung, dan akhirnya kita bisa buka toko pertama kita di Tangerang pada saat itu, toko permanen kita yang pertama. Lalu setelah toko pertamanya kita buka dan hasilnya cukup lumayan, kita buka yang kedua. Nah, dari situ kita bergulir terus tuh, dari modalnya awalnya dari 5 juta rupiah yang kita pakai untuk membeli bahan-bahan baku mentah, sampai habis itu juga kita beli kulkas bekas untuk simpen puyonya. Kita nabung terus, bikin booth, buka toko di mall. Akhirnya kita putar terus tuh sampai sekarang juga kita belum ada investasi dari pihak luar, benar-benar dari hasil bisnis yang kita jalanin sendiri gitu. Dan akhirnya pada tahun 2017 kalau nggak salah kita buka di Bandung. Tahun 2019 juga kita ekspansi ke Surabaya, 2020 tepat sebelum pandemi kita juga ekspansi ke kota Cirebon. Dan saat ini kita udah buka sekitar 100 toko di Jabodetabek, di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Gitu, Mas. Oke, luar biasa nih Mas. Kalau boleh dibagi rahasianya, kira-kira apa sih kunci yang membuat Puyo Dessert bisa sebesar sekarang ini? Oke. Sebenarnya mungkin ada beberapa ya yang saya lihat menjadi hal yang penting pada saat Puyo ini berkembang. Pertama adalah disiplin secara keuangan. Jadi benar-benar hasil usaha itu dipisah dengan keuangan pribadi. Jadi kita bisa melihat hasil dari usahanya tuh berapa sih, dan nggak ngerasa selalu loh kayaknya usaha jualan banyak tapi duitnya nggak ada, karena ternyata kepakai secara pribadi. Jadi memang alokasi dana ini harus harus sangat disiplin dipakainya dan dicatatnya juga gitu. Itu satu. Kedua adalah untuk terus-menerus mendengarkan feedback dari customer. Jadi di awal-awal kita sangat apa namanya mencoba menyempurnakan dulu nih produk kita terus-menerus dari teman-teman terdekat, dari keluarga. Pada saat pertama kali dibikin, apa sih feedback dari mereka, apa masukan dari mereka, apakah produk yang kita punya sudah cukup baik, atau ada masukan mungkin dari level manisnya, dari rasanya, dari ukurannya gitu ya. Nah, dengan ada feedback itu dan terus-menerus kita dengarkan, kita selalu akhirnya punya produk yang kualitasnya baik. Dan pada saat kita sudah mulai punya beberapa toko, kita juga sangat melakukan kontrol terhadap dua hal, kualitas produk dan juga kualitas pelayanan kita gitu di toko. Pelayanan ini bukan cuma masalah apakah staff yang kita punya ramah, tapi juga misalnya kondisi tokonya baik atau tidak, terang atau tidak, ada yang rusak-rusak atau tidak. Sehingga customer pada saat datang ke toko selalu merasa bahwa oke, ini toko yang diurusin, toko yang benar-benar apa namanya manajemennya atau ownernya nih serius menjalankannya, dan mereka pun merasa happy dan mau kembali lagi beli produk Puyo. Jadi kira-kira itu sih Mas untuk hal-hal yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Oke Mas, terima kasih. Balik lagi ke awal nih Mas soal model bisnis. Bagi pelaku usaha yang baru memulai bisnisnya, kira-kira bagaimana sih Mas caranya untuk bisa UMKM atau pelaku bisnis kecil menengah ini bisa mengidentifikasi dan menentukan model bisnisnya? Oke, kalau buat teman-teman UMKM yang mungkin baru mau mulai juga ya, sangat penting sebenarnya untuk eh, menentukan sebenarnya bisnis ini menyelesaikan masalah apa sih gitu.
Misalnya kalau dari Puyo kita bisa berikan contoh ya, walaupun Puyo sepertinya kayaknya cuma jualan puding aja gitu. Tapi kita menyelesaikan beberapa masalah yang customer milikin. Misalnya banyak banget ibu-ibu yang beli Puyo untuk snack anaknya atau sebagai reward gitu ya. Misalnya anaknya di sekolah dapat nilai bagus atau misalnya eh, kalau misalnya lagi puasa puasanya lengkap, misalnya penuh ya gitu ya. Nah, ibu-ibu tuh banyak yang beli untuk menjadikan Puyo sebagai reward untuk anak-anaknya atau untuk stok di rumah. Lalu kedua, kita juga melihat Puyo ini dimanfaatkan sebagai hantaran atau gifting ya, memberikan hadiah kepada orang lain. Misalnya kita mau bersilaturahmi ke orang lain, kan biasanya kita bawa makanan atau bawa apa. Nah, itu Puyo juga menjadi salah satu pilihan mereka. Karena kalau misalnya ada acara atau apa, bagi-baginya gampang ya, karena packagingnya udah satu orang seperti itu. Nah, ini menjadi penting buat teman-teman yang mau membuat bisnis atau yang sedang menjalankan bisnis untuk ngerti betul, untuk paham betul sebenarnya problem apa yang teman-teman ingin selesaikan melalui produk atau melalui jasa yang teman-teman jual gitu. Nah, kalau misalnya udah tahu, penting juga yang kedua adalah untuk mengidentifikasi customer customer dari teman-teman tuh di mana gitu. Misalnya kayak tadi problemnya ternyata mau ngasih reward anak atau mau ngasih hadiah ke orang lain dan customer kebanyakan ibu-ibu. Nah, dengan adanya informasi tersebut, kegiatan marketing atau kegiatan bisnisnya bisa menyesuaikan tuh langsung dengan di mana customer kita berada gitu. Nah, jadi itu kalau misalnya ternyata ada customernya kebanyakan di online, ya berarti kita harus buka toko di online dengan kehadiran kita di online, sosial media dan lain-lain juga sangat kuat gitu. Dengan beberapa komunitas atau channel-channel yang memang sesuai dengan customer kita. Tapi ternyata kalau misalnya kita udah tahu, ternyata eh, misalnya customer kita adanya di offline di pasar atau misalnya adanya di mall gitu. Oh ya udah, berarti kita harus menyesuaikan juga model bisnis kita untuk ke sana. Jadi intinya adalah kita mesti tahu paham betul customer kita siapa, customer kita ada di mana, dan gimana produk kita bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapin sehari-harinya. Kira-kira itu, Mas. Oke, baik. Menarik sekali poinnya ya, bagaimana Puyo ini coba untuk menyelesaikan masalah dan kemudian juga analisa terhadap siapa sih yang akan jadi target market ini menjadi satu tips ya dari Puyo Dessert dalam menentukan model bisnis. Selanjutnya tadi Mas udah bercerita banyak tentang bagaimana Puyo Dessert ini survive dari pandemi COVID-19. Nah, kalau kita berandai-andai ini, semoga dalam waktu dekat ya, situasi segera membaik, pandemi COVID-19 segera berakhir, apakah kira-kira model bisnis yang Puyo Dessert jalankan sekarang dalam situasi pandemi, ataupun mungkin bisnis yang lain juga ya, sudah melakukan penyesuaian terhadap pandemi COVID-19 ini, apakah akan balik lagi ke model bisnis yang awal setelah pandemi ini berakhir? Oke. Kalau misalnya dari Puyo sendiri ya, mungkin kita bisa lihat bahwa kita banyak beradaptasi dengan kondisi apa namanya orang bergerak di online, jadi kita banyak juga akhirnya shift ke online ya. Tapi saya rasa ini adalah ada beberapa hal yang akan menjadi permanen gitu, karena kebiasaan orang sudah berubah. Misalnya pesan makanan atau yang lain-lain itu untuk bergeser ke online. Tapi saya juga percaya bahwa nanti kalau misalnya pandemi sudah lebih baik, orang-orang juga pasti kangen untuk ke mall, kangen untuk nongkrong-nongkrong di tempat yang baru, yang ada suasana yang baru gitu ya. Jadi saya rasa kedepannya memang harus ada kombinasi dari dua hal ini ya, dua hal online dan offline. Dan balik lagi sebenarnya kita tetap harus terus-menerus memantau perubahan perilaku yang ada di konsumen kita. Gitu. Mungkin sekarang kita bisa lihat bahwa pergerakan dari offline ke online ini benar-benar terjadi gitu. Tapi nanti seiring dengan membaiknya kondisi COVID ke depannya gitu ya, kita bisa lihat bagaimana akhirnya masyarakat mungkin bisa bergeser ke offline. Tapi kalau offline harus mungkin tempat-tempat yang agak outdoor supaya orang lebih nyaman misalnya seperti itu. Nah itu perubahan-perubahan seperti itu juga
yang mesti kita pantau-pantau terus. Tapi saya rasa ke depannya pemanfaatan teknologi pasti akan terus-menerus terjadi dan menjadi sesuatu yang permanen ke depannya. Tapi saya juga yakin bahwa pengalaman customer secara offline, experience baru, mencoba hal-hal baru, itu juga akan terus ada sih sebenarnya. Ya, saya juga sepakat Mas ya, karena ada kalau nggak salah saya pernah baca salah satu artikel yang menyebutkan bahwa dalam krisis manapun di dunia ini, situasi tidak akan kembali 100% seperti sebelum krisis. Jadi krisis ekonomi 2008, kemudian Spanish flu di tahun 1920, dan diprediksi juga setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, situasinya tidak akan 100% kembali seperti halnya sebelum pandemi COVID-19. Dan ini mungkin juga berlaku pada berjalannya bisnis ya, atau model bisnis. Nah, pertanyaan saya selanjutnya berkaitan dengan value proposition. Nah, bagaimana cara para UMKM ini bisa mengidentifikasikan value proposition dari bisnisnya? Oke. Value proposition ini kan sebenarnya eh, ada hal yang absolut, ada yang relatif ya. Absolut ini maksudnya adalah sesuatu yang memang secara produk kita tawarkan untuk sebagai value. Misalnya kalau misalnya kita berjualan masker di kondisi pandemi ini, ya masker itu memang alat untuk melindungi diri ya, alat pelindung diri yang pasti itu menjadi value. Tapi lebih dari itu, kita sebagai entrepreneur, sebagai pebisnis harus memikirkan yang secara relatifnya, secara dibandingkan dengan kompetitornya gitu, apa menjadi value tambahannya gitu ya. Apakah secara desainnya menjadi berbeda, apakah secara kenyamanannya lebih berbeda. Kalau kita ngambil contoh masker gitu ya. Nah itu yang menurut saya perlu dilakukan karena value ini erat hubungannya dengan unique selling point ataupun keunikan ataupun bisa dibilang adalah simpelnya apa yang membuat produk kita berbeda dan lebih baik dibandingkan produk-produk yang lain yang ada di pasaran. Nah ini yang menurut saya penting untuk diidentifikasi. Simpelnya sih mungkin dari fitur ya. Fitur nih dari kegunaannya, apakah dari spesifikasinya lebih baik atau enggak. Kalau misalnya dari estetika juga apakah bentuknya lebih baik atau tidak. Dan juga dari harganya mungkin lebih murah atau misalnya lebih worth it atau enggak. Balik lagi sebenarnya ke ilmu dasar ya, ada namanya dari segi produknya, dari price-nya, dari place-nya, dari promotion-nya, apa yang bisa kita bentuk, kita tawarkan sehingga value proposition ini benar-benar menarik perhatian dari customer. Karena ya tadi ada yang menjadi absolut, yang menjadi sebuah fungsi dari produk atau jasa yang teman-teman tawarkan, tapi ada juga yang relatif atau yang bisa dibandingkan dengan kompetitor yang ada. Nah ini yang tempat kita bermain sebagai entrepreneur yang kreatif, yang bisa mau memberikan sesuatu yang lebih gitu ya. Dari itu, apa yang menjadi pembeda nih dari apa yang kita tawarkan? Kayak masker aja, masker ada yang bisa dijual sampai mahal sekali gitu, padahal fungsinya sama-sama untuk melindungi diri. Nah ini itu bisa jadi dari desainnya, dari bahan yang dipakai dan sebagainya. Nah ini menurut saya cara kita untuk meningkatkan value proposition tadi, menonjolkan lagi apa yang menjadi berbeda dari produk kita. Nah cara-caranya sih seperti itu Mas. Oke, jadi key point-nya ada apa yang membuat produk kita berbeda dan lebih baik ya Mas ya. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita lempar kesempatan ini kepada audiens. Apa yang perlu UMKM lakukan supaya bisa lebih inovatif dalam mengembangkan produk-produknya? Oke. Nomor satu menurut saya adalah membuka wawasan seluas-luasnya. Dengan adanya internet, dengan adanya sosial media ya, menurut saya menjadi jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya untuk kita tahu apa tren yang terjadi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kita juga nggak selalu harus cuma ngomongin misalnya F&B, hanya ngomongin industri F&B saja gitu, tapi kita juga mesti ngerti dengan industri lain. Misalnya kita lihat minggu lalu ada kolaborasi yang luar biasa antara McDonald's dengan grup Korea BTS gitu, yang menjadi
antrian banyak sekali dan menjadi viral gitu dari produknya itu sendiri. Nah, ini kan sebuah inovasi ya sebenarnya karena mungkin si McDonald's ini bisa melihat tren yang terjadi di dunia entertainment dunia. Nah, ini pentingnya kita sebagai pelaku bisnis untuk terus membuka wawasan kita untuk bisa melihat tren-tren apa yang terjadi baik di industri kita maupun di industri lain, dan juga bisa mengkawinkan banyak hal yang dari industri yang berbeda, dan ini menurut saya bisa menjadi inovasi tersendiri. Kedua, teknologi juga kita harus bisa memanfaatkan teknologi baik itu dari marketplace, kalau misalnya makanan food delivery service, social media, fitur-fitur yang sudah ada sekarang sangat canggih yang bisa dimanfaatkan. Jadi cara-cara konvensional itu mungkin perlu dilengkapi gitu dan perlu dikomplementasi juga dengan si teknologi yang ada di marketplace dan lain-lain. Dan juga menurut saya ketiga adalah terbuka dengan kolaborasi ya, kolaborasi dengan brand-brand lain, dengan pihak-pihak lain. Menurut saya belajar dan juga bisa melihat perspektif dari orang lain terhadap bisnis kita itu menurut saya juga sangat penting. Jadi tadi membuka wawasan, beradaptasi dengan teknologi, dan sangat membuka diri dengan kolaborasi. Menurut saya itu tiga hal yang bisa membuat pelaku UMKM lebih inovatif lagi ke depannya. Terima kasih Mas Gary atas jawaban yang luar biasa. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari para audiens yang sudah bergabung di YouTube Pemprov DKI Jakarta, YouTube Shopee Indonesia, dan Shopee Live. Pertanyaan pertama dari Anggun Trias, ini berkaitan dengan bisnis model juga Mas. Kira-kira riset apa sajakah yang perlu dilakukan dalam penyusunan bisnis model Mas? Oke. Riset sebenarnya kalau yang utama dan terutama adalah mengenai produknya itu sendiri dan juga mengenai customer. Kalau kita sudah biasanya kan membuat bisnis pasti mulai dari produknya ya, apa yang mau kita tawarkan gitu kan. Dan kita pertama harus melakukan validasi. Misalnya kita mau misalnya menjual Puyo tadi di awal yang saya ceritakan, kita melakukan riset kepada teman-teman terdekat dan juga kepada keluarga. Nah, ini untuk kembali memvalidasi apakah rasanya enak, apakah kalian mau membeli ini, apakah harga yang ditawarkan sudah sesuai gitu ya. Jadi sangat penting untuk mencoba menunjukkan pada calon-calon customer produk ini dan kita melihat respon mereka kira-kira seperti apa. Nah, dari situ akan banyak masukan yang masuk. Akan banyak, oh ini harusnya lebih baik seperti ini aja, ini lebih baik seperti itu aja. Nah, kalau misalnya kita sudah melakukan hal tersebut, validasi tersebut kita lakukan, maka produk yang kita tawarkan pas kita launching itu bukan menjadi subjektivitas kita sendiri. Karena kadang-kadang kita sebagai entrepreneur atau pebisnis, kita selalu mengira bahwa ide kita tuh udah yang paling keren dan paling pasti orang lain juga suka gitu dengan ide kita. Tapi ternyata belum tentu itu yang terjadi, dan pentingnya untuk melakukan validasi, pentingnya untuk bertanya kepada orang-orang apakah produk ini sudah baik, apakah produk ini yang mereka butuhkan, itu sangat penting sehingga kita tidak terjebak dengan bias yang ada di pikiran kita sendiri. Nah, kalau misalnya begitu udah, dari situ juga kita bisa langsung tahu, oke, produknya berarti harus diperbaikin seperti ini, jualnya harus lewat ini, harganya harus segini, komunikasinya harus seperti ini, apa yang ditonjolkan gitu ya. Nah, itu setelah melakukan validasi, menurut saya chances atau kesempatan suksesnya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kita main langsung launching begitu saja. Baik. Terutama nih ya Mas soal produk dan kemudian soal pasar ya. Jadi riset tersebut adalah riset yang perlu diutamakan dalam membangun model bisnis. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Vasco Fashion ini berkaitan dengan perubahan ya pemasaran dari online ke offline. Dari offline ke online. Yang mungkin kalau misal di daerah-daerah yang cukup maju, akses internet dan lain sebagainya, itu akan jadi satu hal yang mudah.
Nah, bagaimana mensiasati perubahan pola pemasaran dari offline ke online di daerah-daerah yang mungkin secara akses teknologi tidak sebaik di kota besar, dan juga jasa pengiriman yang cukup minim. Bagaimana Mas? Apakah ada tips untuk mensiasati hal tersebut? Oke, ya mungkin disclaimer sedikit ya, kalau Puyo memang kebetulan hadir di kota-kota yang cukup besar, bisa dibilang Jakarta, Surabaya, Bandung gitu ya. Tapi menurut saya di pelosok Indonesia sedalam apapun sebenarnya kehadiran media sosial itu sudah sangat tinggi ya sebetulnya. Sama kita tinggal mencari atau mengidentifikasi channel-channel seperti apa, akun-akun mana, atau ya misalnya kalau kita melakukan iklan dari Google ataupun Facebook ataupun apa namanya online digital marketing yang lain, memang kita bisa menargetkan daerah-daerah tertentu. Uh, tapi menurut saya kalau online, apalagi kalau misalnya ada marketplace dan lain-lain ya, mereka sudah sangat memudahkan kita. Gitu. Tapi kalau misalnya saya boleh saran buat teman-teman yang memang punya target market di daerah masing-masing, saya yakin kita nggak bisa melakukan generalisasi. Di setiap daerah pasti punya apa namanya perilaku yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Dan di setiap kota, di setiap daerah, area, pasti juga kita bisa identifikasi siapa yang menjadi key opinion leader-nya, baik itu secara online maupun offline gitu ya. Nah, jadi kalau memang targetnya adalah di daerah-daerah tertentu yang memang mungkin penetrasi internetnya belum terlalu bagus, kita harus benar-benar mendalami di daerah tersebut siapa yang menjadi trendsetternya, siapa yang menjadi orang yang berpengaruh di sana, dan kita bisa mencoba menggarap secara marketingnya lewat sana sih sepertinya. Jadi harus benar-benar mengenal dulu nih daerahnya daerah yang mana, dan kita benar-benar ngulik di daerah tersebut jalur seperti apa, apakah mungkin ada toko swalayan yang sangat terkenal di sana sehingga kita bisa bareng-bareng dengan toko swalayan tersebut, atau ada kafe yang sangat terkenal di daerah sana, atau bisa juga ada apa namanya, ada mungkin local influencer yang sangat berpengaruh di daerah tersebut gitu ya. Jadi kembali lagi harus mengenal betul-betul customer kita dan juga lingkungan di daerah yang ingin dituju. Oke, balik lagi riset pasar ya Mas ya. Harus Ya. dikuatin untuk bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Kamia Collection. Saat pandemi seperti sekarang ini, banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan promo terhadap produknya, tetapi ada ketakutan bahwa konsumen tidak akan mau membeli lagi ketika harganya sudah berada pada harga semula. Apa yang perlu dilakukan Mas untuk mensiasati hal tersebut? Oke. Um, di Puyo juga kita sangat berhati-hati dengan yang namanya promosi gitu ya. Karena apa namanya, benar tadi, karena ada satu case tadi pada saat zaman dulu ada suatu restoran yang memiliki diskon luar biasa dengan satu kartu kredit. Begitu promonya udah nggak ada, restoran langsung bangkrut. Gitu. Pertama menurut saya adalah melakukan promosi secara tematik ya. Jadi misalnya lagi bulan puasa, ya kita ngomongin promosi yang berhubungan dengan bulan puasa. Lalu nanti dikit lagi mau 17-an gitu ya, apa namanya, 17 Agustus, itu juga kita bikin promosi lagi yang berhubungan dengan Independence Day atau 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. Dengan kita membungkus promo-promo secara tematik yang berubah-berubah gitu ya, jangan melulu satu jenis aja promonya. Customer tuh bisa merasa bahwa ini bukan penurunan dari value produknya, tapi memang ini sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda. Jadi itu sih kalau yang saya lakukan gitu ya. Misalnya kita kalau di Puyo nggak melulu ngasih diskon, tapi misalnya bundling produk. Habis itu kita nggak melulu ngomongin apa namanya diskon dalam bentuk persentase, tapi juga dalam bentuk rupiahnya. Atau misalnya kita juga
misalnya bulan ini fokus ke ke produk minuman, bulan depan fokusnya ke produk puding kita. Habis itu ada beberapa bulan-bulan yang kita fokusnya ke hampers kita. Gitu. Nah, dengan adanya variasi tersebut, customer jadi nggak melihat bahwa value produk kita turun gitu. Tapi memang itu menjadi kegiatan promosi yang berbeda-beda setiap bulannya. Melakukan inovasi ya Mas terhadap promosi yang dilakukan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mas Aldi Rahmat. Bagaimana cara meningkatkan produksi dan sales dengan permodalan yang minim? Oke, ya seperti yang tadi saya cerita, Puyo juga mulainya dengan modal yang sedikit gitu ya. Tapi ini selalu menjadi pertanyaan seperti ayam dan telur ya, mulai duluan mana, mau produksi lebih banyak atau mau jualan lebih banyak. Sebenarnya siasat yang sering dilakukan oleh orang-orang adalah melakukan pre-order. Dengan adanya pre-order ini, kita tidak perlu mengeluarkan modal dari kantong kita sendiri, karena customer bayar duluan di depan. Ini juga banyak dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku bisnis yang mulai dari rumah selama pandemi ini ya. Mereka biasanya melakukan pre-order, oke pesan dari hari Senin sampai hari Rabu, nanti hari Jumat akan dikirim. Dan customer harus bayar dulu di depan. Nah ini mensiasati juga kebutuhan modal yang mungkin menjadi hambatan buat teman-teman gitu ya. Nah kalau misalnya ke depannya, ya balik lagi kita harus memperluas pasar kita dan juga harus terus mencari channel-channel baru untuk berjualan ya, sehingga salesnya bisa masuk terus dan akhirnya lama-lama kita produksinya bakal lebih naik lagi gitu. Dan menurut saya kalau misalnya dengan hadir di beberapa channel penjualan itu juga bakal meningkatkan brand awareness kita, jadi lebih banyak lagi orang yang mengenal brand kita gitu Mas. Oke, Mas, follow up question dari jawaban tadi. Pada saat sesi pemaparan materi tadi Mas Gary sudah menyampaikan bahwa selama pandemi ada proses penambahan modal yang dilakukan oleh Puyo untuk bisa bertahan. Ya, tadi ada obligasi juga untuk menjaga karyawan dan lain sebagainya. Nah, penambahan modal tersebut itu biasanya digunakan untuk apa dan apakah ada promo yang dilakukan untuk supaya lebih laku berkaitan dengan penambahan modal tersebut, Mas? Oke. Kalau dari Puyo sendiri, sebenarnya kita pada saat itu kita mempersiapkan untuk menambahkan modal ya melalui pinjaman. Tapi kita pada saat itu akhirnya kita nggak menggunakan. Tapi kalau ditanya tujuannya untuk apa, ya tujuannya untuk bertahan hidup. Bertahan hidup dalam artian kita mau melakukan kewajiban-kewajiban kita seperti membayar gaji, membayar sewa, membayar supplier. Itu yang menjadi menjadi tujuan utama kita pada saat itu. Tapi bersyukur juga kondisi mall tutup itu nggak terlalu lama dan juga banyak mall-mall yang kita sewa kepada mereka memberikan keringanan-keringanan. Jadi akhirnya modal yang sudah kita persiapkan untuk ditambah itu akhirnya pada saat ini sih belum terpakai gitu ya. Dan pada saat itu yang untuk meningkatkan penjualan, akhirnya kita mencoba melakukan beberapa hal, kayak misalnya kita melakukan pembuatan hampers. Pembuatan hampers ini pada tahun 2020 dan 2021 ini, terutama di masa Ramadan dan Lebaran, itu luar biasa sekali animonya, dan ini benar-benar menjadi pemasukan tambahan yang sangat lumayan buat kita. Lalu untuk kita juga sempat berjualan voucher, e-voucher, di mana yang tadi konsepnya kurang lebih sama ya dengan pre-order, jadi orang bisa beli duluan dan nanti kalau misalnya mereka mau datang ke Puyo bisa menukarkan Puyonya di kemudian hari gitu. Dan juga kita promo-promo di food delivery service itu juga sangat luar biasa kita coba manfaatkan, karena dulunya kita di food delivery service itu tidak pernah memberikan promosi, tapi karena kondisi pandemi ini kita coba beberapa jenis promosi, bundling, habis itu juga ada diskon kita lakukan, dan ternyata customer ini juga memiliki keinginan untuk membeli sebenarnya masih ada, tapi memang kondisinya aja yang menyulitkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Makanya kita
dengan adanya food delivery service, kita coba promo, ternyata juga meningkatkan kembali keinginan customer untuk membeli. Wow, seru sekali obrolan kita dengan Mas Gary pada sore hari ini. Terima kasih banyak Mas Gary. Tapi sebelum kita tutup nih Mas Gary, boleh nggak saya minta closing statement untuk para pejuang UMKM di luar sana, untuk para jackpreneur di luar sana, untuk bisa survive, untuk bisa bersemangat membangun bisnisnya supaya bisa sebesar Puyo Dessert. Silakan Mas. Oke, ya sebelumnya terima kasih juga kepada Pemprov DKI yang sudah mengundang saya di acara Jackpreneur Fest 2021 ini. Menurut saya pandemi COVID-19 ini membawa sangat banyak pelajaran buat kita semua ya. Dan saya yakin buat teman-teman yang hari ini masih mendengarkan acara ini dan masih menjalankan bisnisnya, teman-teman ini luar biasa banget bisa menghadapi tahun 2020 yang sangat berat untuk kita semua. Dan sebenarnya saya yakin kalau misalnya kita punya mindset untuk terus belajar, untuk terus mengambil suatu kondisi itu untuk perbaikan usaha kita semua, saya yakin usahanya tidak akan lewat hanya karena ada pandemi gitu. Dan saya yakin juga dengan adanya teman-teman yang tangguh, yang terus-menerus mau memutar otak gitu ya, untuk selalu melakukan inovasi, selalu melakukan improvement, selalu melakukan mencoba hal-hal baru dalam menjalankan bisnisnya. Menurut saya itu kuncinya, karena sebuah bisnis kalau memang terus-menerus ada orang yang memikirkan tentang bisnis ini, yang terus-menerus mencari cara untuk terus maju, itu menurut saya udah menjadi sebuah indikasi bahwa pasti bisnisnya akan maju ke depannya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya di sore hari ini. Semoga kita bisa segera ketemu di setting yang lebih enak ya, lebih nyaman juga buat semuanya di offline selama kalau misalnya pandeminya nanti sudah selesai. Baik, terima Terima kasih. kasih. Kalau saya coba simpulkan tadi ada 3 kata nih, improvement, terus kemudian inovasi, dan selalu mencoba hal-hal yang baru. Luar biasa, terima kasih banyak kepada Mas Gary Ervano yang sudah sharing kepada kita semua tentang cerita Puyo survive dari pandemi dan memberikan tips-tips menarik tentang membangun model bisnis. Terima kasih banyak Mas, semoga sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung secara virtual dan bertanya kepada Mas Gary. Semoga ini bisa memberikan insight yang menarik buat teman-teman semua dalam menjalankan bisnis, dan mudah-mudahan bisnis yang teman-teman semua bangun bisa menjadi sebesar Puyo Dessert. Baik teman-teman semua, kita masih ada 1 sesi kelas lagi, dan 1 sesi ini adalah sesi yang sangat penting karena kita akan belajar soal pemasaran. Jangan sampai kelewatan, setelah ini akan ada pemaparan tentang social media ads untuk UMKM yang akan dibawakan oleh Egy Haikal, Vice President Sales and Digital Marketing OCA Indonesia. Jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi.